Halo JBL, baik lagi di PB INA Pandik Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini kita akan memulai diskusi soal World Championship, tapi sebelumnya kita ingin berduka cita atas berpulangnya ibunda dari Anthony Sinisuka Ginting. Semoga almarhumah ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik dan keluarga diberi keikhlasan dan ketabahan. Ya, semoga Ginting bisa kuat menghadapi turnamen-turnamen ya. Dan hari ini gua nggak bakal sendirian dengan formasi yang baru. Ada the newcomers baru lagi nih. Pasti kalian bakal kaget yang akan datang nih siapa. Selain ada Mbak Wit dan Kenas Adi Haryanto. Nas, apa kabar Kenas? Baik, alhamdulillah. Tadi kan kita udah ketemu pagi. Iya, udah ketemu pagi. Kan latihan tadi. Mbak Wit, sehat ya Mbak? Sehat. Mbak Wit dari mana sih? Dari habis kerja. Kerjanya kemana? Tadi habis dari Cipayung. Oh, dari Cipayung. Karena kan ngeliput pemain-pemain yang mau persiapan ke kejuaraan dunia. Mereka kan akan berangkat hari Kamis. Oh, hari Kamis ini ya? Kamis ini. Jadi tadi ya wawancara-wawancara beberapa pemain lah gitu. Salah satunya tunggal putra juga tadi wawancara Bang Aboy, coachnya Ginting. Karena kita menanyakan gimana nih Ginting akan mengikuti kejuaraan dunia atau enggak. Per pembicaraan saya resmi banget ya. Pembicaraan buat tadi pagi. Buat ntar aja. Oh, oke. Saya mau kenalin dulu nih, ada jagoan saya nih. Baiklah. Ada Kenas. Ya, Kenas adalah pemain ganda putra, alumni PBSI juga, Platnas juga. Klubnya mana, Nas? Jarum dulu. Habis Jarum mana? Berkat Abadi. Sekarang KJA Jaya. di KJA juga. Jadi sama Boy juga, sama Reza, ya sama yang lain-lain juga. Jadi ini salah satu sahabatnya Kevin. Jadi bisa tanya-tanya ke Kenas nanti. Oke. Oh, bestie. Bestie. Oh, gitu. Ini si bestinya Kevin ini gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kejuaraan dunia di tunggal putra, Ginting bakal ketemu pemain Ukraina, Danilo Bosniuk. Susah banget tuh nama tuh. Bosniuk. Itu di partai pertama dia bakal ketemu pemain Ukraina, dan dengan keadaan yang ya sekarang personal kan, kehilangan ibunda juga nggak gampang. Sekarang ada kejuaraan dunia, menurut Mbak Wit gimana? Pastinya berat ya, kehilangan orang yang sangat dekat, apalagi orang tua. Dan tadi pembicaraan terakhir sih sama Bang Aboy tadi pagi, statusnya adalah masih belum tahu, baru akan diputuskan apakah Ginting ikut kejuaraan dunia atau enggak gitu. Nggak tahu ya per sekarang udah ada keputusan atau berita atau enggak. Karena kan juga Ginting belum kembali, per hari ini dia belum kembali latihan ke Cipayung. Sementara kejuaraan dunia kan turnamen yang gede ya, persiapannya paling enggak harus lebih lama lah ya gitu. Dan ini tinggal 3 hari lagi, jadi nggak tahu deh apakah berangkat apa enggak. Yang terbaik aja lah buat dia gitu. Kalau menurut lu, Nas, Ginting, lu mungkin juga lama di Platnas, lu tahu personalnya Ginting kayak gimana dengan keadaan yang sekarang sebenarnya cukup berat juga. Tapi kalau dia emang profesional, bukan emang dia profesional, dia kan bakal ikut turnamen kan. Dengan kondisi kayak gini, menurut lu kayak gimana? Yang pasti pertama-tama pasti berat banget ya ketika kehilangan orang tua. Orang yang disayangkan pasti, tapi saya yakin sih Ginting pasti mentalnya kuat. Kemarin saya sempat lihat di beberapa cuplikan gua sempat lihat cuplikan ya, saya resmi di TikTok, kayaknya dia ya udah, walaupun mukanya kelihatan apa tuh capek gitu ya, tapi dia kayaknya udah nggak ada nangis-nangisnya, kayak udah habis dia nangisnya, kayak udah pasti bisa sih dia ikut sih, feeling saya sih ikut dengan kejuaraan dunia ikut. Tadi sempat nanya juga sih gue ke Jojo sama beberapa teman-teman wartawan, gimana Ginting kemarin waktu ikut Jepang sama Australia. Nanya ke Pasti Jojo. susah kan? Itu kan waktu itu kalau nggak salah ibunya Ginting memang sudah kritis juga gitu. Dan Jojo jawabnya bahwa dia sebenarnya sama sekali Ginting tuh tidak memperlihatkan Tetap biasa aja ya? kesedihannya dia, Normal. tetap dia profesional berusaha, walaupun kita tahu perasaan dia pasti hancur ya gitu ya, tapi dia tidak memperlihatkan itu gitu. Jadi sungguh luar biasa ya. Nah, terus kalau kan kemarin juga di Indonesia Master
ibundanya Indonesia Open deh kayaknya. Indonesia Open ya? Oh iya final ya? Ya, final. Bukan master ya, Bukan. kemarin. Di itu juga sempat nonton di bangku penonton. Bukan bangku penonton sih, itu khusus Deket coach ya. dekat kalau coach nggak kan, salah. khusus Pinggir satu lapangan, gitu. pinggir lapangan. Iya. Menurut Mbak Wit gimana tuh? Kalau dari infonya Ginting waktu di preskon, Ginting itu kan bilang sebenarnya dia juga nggak tahu bahwa mamanya pengen menonton dia, tapi H-1 atau H-2 mamanya bilang mau nonton gitu kan. Terus ya udahlah, namanya kan anak pasti senang ya ditonton orang tuanya walaupun dalam kondisi yang tidak 100% gitu. Jadi mungkin itu memori terakhirnya dia ya, ditonton sama mamanya langsung di Istora. Walaupun waktu itu belum juara tapi Ginting udah yang maksimal banget lah ya. Jadi itu kenang-kenangan sih maksudnya pasti. Dan pasti buat bangga banget kan. bangga, Dan pasti ini kan bangga. final Indonesia Turnamen Open, Super Super 1000 1000, ditonton ribuan orang. Lawannya juga Axelsen gitu. Iya. Ya pasti kalau kehilangan orang yang keluarga gitu ya pasti nggak gampang lah, berat banget. Apalagi ibu kan, mama. ibu, orang tua, lagi orang paling dekat. Jadi apalagi ini juga mau race Olimpik, itu perasaannya pasti udah hard feeling, udah campur aduk tuh udah. Untuk semua. Makanya dia meledak kan waktu di Iya. tanda kutip ya, waktu di preskon itu Preskon, ya, dia nangis kan. menangis kan seorang Ginting yang kalau kita wawancara jawabannya kan abrakadabra semua dia kan. Itu temennya Kenas. Oh ya ini saya tipe Kenas nggak usah ditahan. Gitu nah. Atau mau nangis juga enggak ya, jangan. Kebelet Iya, nangis jadi kemarin itu mungkin udah puncaknya juga kali ya. Jadi ya mudah-mudahan aja, pokoknya ya mudah-mudahan sekarang Ginting juga diberi kekuatan ya tadi Iya, seperti Bu amin, Lia amin. bilang bahwa ya memang ini kan harus kita lewati ya, namanya hidup, proses kehidupan gitu. Jadi semangat buat Ginting. Kalau gue nggak tahu dia ikut apa nggak. Kalau Kenas kan yakin nih dia bakal ikut nih ke Jordan ya. Ya, gue juga semoga sih bisa tetap ikut karena Poin ya. iya poin, dan Ginting salah satu Andalan iya Indonesia andalan, tumpuan juga kan. Iya, Dia karena dia juga rankingnya ranking 2 dunia sekarang iya. gitu. Ya mudah-mudahan Gintingnya kuat dan bisa ikut gitu. Amin. Kalau lu pernah nggak Nas di keadaan yang kayak Ginting ini? Belum sih, Belum pernah. belum. Kalau gue pernah di China waktu gue masih stay di Cina. Pas apa itu kakek gue meninggal gitu. Terus ya gue nggak bisa balik, lagi pandemi kan. Jadi ya udah nangis-nangisan di kamar aja sendiri. Nggak Gitu. bisa Nggak mengantarkan ke Nggak bisa. peristirahatan terakhir ya. Waktu itu gue pernah juga itu bokapnya Barry. Oh iya, benar. Waktu lagi di Eropa tuh di Denmark kalau nggak salah. Wah itu sih gue ngelihatnya aja ya, bukan gue yang ngalamin tapi gue ngelihat dia tuh berat sekali ya. Maksudnya ibaratnya mau pulang pun juga nggak kekejar, Iya, susah. ya kan, karena kan cari flight dulu gitu kan, nggak sedekat kayak di Asia gitu. Jadi luar biasa sih, dan mungkin maksudnya yang Ginting ini dia masih diberi kesempatan berada di sisi mamanya di saat-saat terakhir dan memberikan istilahnya semua Penghormatan maksimal terakhir. waktunya dia taking care ibunya dia semaksimal mungkin. Jadi itu sebuah berkah juga gitu ya buat Ginting. Nah ini ada video dari Debbie Susanto. Kita saksikan di situ. Hai JBL, kali ini aku nggak bisa gabung langsung di studio, tapi tetap dong nemenin kalian semua. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngucapin turut berduka cita untuk Ginting dan keluarga atas berpulangnya ibunda tercinta. Semoga amal ibadahnya diterima dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Nah, sekarang kita ngebahas tentang kejuaraan dunia yang bakal berlangsung. Kita ngebahas, karena kita tadi ngebahas Ginting, jadi kita ngebahas dulu untuk drawing tunggal putra nih. Kalau banyak yang nanya gimana nih kansnya kira-kira untuk Ginting sendiri. Kalau menurut aku pribadi sih nggak mau terlalu muluk-muluk ya, karena kita tahu juga Ginting juga lagi terkuras untuk mental, fisik udah pasti lagi dalam keadaan berduka. Doanya sih yang penting pertama itu supaya satu, dia bermain dengan baik dan nggak cedera. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari kans, memang kalau lihat dari drawing, menurut aku pribadi kans untuk Ginting itu paling besar dibandingin yang lain. Kalau kita lihat pool paling berat itu sebenarnya ada di Jojo sih, karena pada ngumpul, apalagi Jojo juga pertama kan ketemu di Cija, terus juga di situ masih ada An Se-young, terus Zhao Zumpeng, terus ada Antonsen juga di grup situ. Dan kalau sama-sama menang baru bisa ke 8 besar nih ketemu sama Ginting. Ginting pertama
kalau bisa dilihat Ginting itu terberat nanti ada di babak keduanya sih ya, lebih di babak keduanya akan ketemu Kanta Tsuneyama. Setelah itu akan ketemu antara pemenang dari Srikan sama Kenta nih, jadi lagi ditunggu. Tapi menurut aku pribadi, kalau memang Ginting bisa mengeluarkan permainan terbaiknya, aku rasa Ginting bisa melaju sampai babak selanjutnya. Dan kalau lihat dari drawing juga, nggak menutup kemungkinan Ginting akan ketemu Jojo nih di babak 8 besar. Terus kalau untuk Chico sendiri juga cukup punya tantangan karena dia akan ketemu sama Pranoy, yang dimana kita tahu juga Pranoy lagi naik daun lah, lagi cukup signifikan juga hasil-hasil pertandingan terakhir. Terus juga nanti di 8 besar dia udah ketemu sama Victor Axelsen. Jadi tapi kita tetap doakan yang terbaik untuk tim Tunggal Putra Indonesia. Semoga bisa menjadi sobat weekend kita. Nah, itu tadi dari Debbie, Mbak Nas. Nah, menurut kalian tapi Ginting seandainya dalam kondisi performa terbaik, bisa sejauh mana, Mbak? Kalau misalnya kita lihat drawing ya, itu kan ketemunya Jepang gitu. Dan kalau nggak salah terakhir itu dia kalah, gue lupa antara dari Kanta atau Kenta ya. Nah, ditambah lagi persiapan secara fisiknya kan agak kurang nih karena menuju kejuaraan dunianya gitu. Jadi mungkin challenge-nya lebih di sini nih. Dan tapi kalau memang seperti yang Debbie bilang, dia bisa di performa terbaiknya, bisa lah gitu sampai 8 besar dulu at least gitu. Lo Nas gimana, Nas? Menurut gua Ginting sih bisa sih sampai mungkin 8 besar kan ketemunya paling kalau dia lolos dari Jepang itu kan Jojo. Kalau biasanya kalau ketemu sesama Indonesia kan lebih tahu lah ya. Tahu kekurangan dan kelebihan. Habis itu semoga sih harapan saya sih Jojo sama Ginting 8 besar, terserah yang semi siapa, yang penting Indonesia ya. Medali sih harapannya. Warnanya sih belum apapun, yang penting medali. Apapun. Apalagi Jojo kan tahun lalu kan agak nyesek tuh ya, hampir ke semifinal. Yang lawan Chou Tien-Cheng itu. Iya. Mudah-mudahan terbayar ya. Ngomong-ngomong tunggal putra, ngomongin Jojo bakal ketemu draw yang berat. Di pertama dia ketemu Lee Zejia. Menurut lo gimana, Nas? Kansnya Jojo ketemu Zejia. Maksudnya ini dua pemain gede nih. Jojo ya bagus, pemainnya ranking bagus. Zejia juga juara All England. Menurut lo gimana kansnya? Menurut gua kansnya 50-50 sih, Bang. Soalnya tipenya nih menurut gua sih hampir sama ya, sama-sama nyerang kan. Tipenya bukan pemain yang kayak Kanta Tsuneyama gitu yang modal ulet, kode gitu. Sama-sama nyerang kan tipenya. Ya menurut saya sih yang lebih siap pasti yang menang sih. Saya harap Jojo sih bisa sih. Jojo bisa dong. Bisa. Tapi kan juga Zejia maksudnya performance-nya naik turun setelah dia keluar dari BM kan. Dia naik turun tapi kemarin juga hasilnya sebenarnya cukup bagus walaupun nggak sampai juara. Menurut Mbak Wit, kansnya gimana? Memang susah diprediksi ya, Zejia ini kadang-kadang dia bisa bagus tapi kadang-kadang dia bener-bener drop banget kalahnya sama yang pemain yang di bawah dia gitu malah. Dan memang agak istilahnya kurang hoki juga nih ya ketemunya non unggulan memang kan Zejia kan. Tapi karena udah keluar ya. Dari kenapa 15. Harus Jojo langsung ketemu dia gitu. Sebenarnya dua-duanya sih merasa ada kayak pemain Aljazair gitu. Atau tadi Ukraina kayak gitu kan. Ini ketemunya Indonesia Malaysia pula gitu. Jadi sama-sama baik Jojo maupun Zejia sama-sama ya dia lagi ketemunya babak 1 gitu kan. Dua-duanya pasti sama-sama menyayangkan tapi sama-sama prepare gitu. Dan bagusnya kan buat Jojo sama Zejia pun di babak awal dia udah fight mainnya. Jadi dia nggak perlu adaptasi. Jadi dua-duanya masih ngeraba kekuatan nih. Angin lah, shuttlecock. Nggak perlu adaptasi ya. Sekarang langsung ketemu di awal Zejia. Lo yakin lebih ke Jojo apa ke Zejia nih? Jojo dong, Indonesia Pride. Gila. Jojo banget. Jojo apa? Jojo sih, gua sih kangen Jojo Asian Games yang dia buka baju perutnya kotak-kotak itu. Nah, semoga Jojo bisa juara lah di Juara Dunia. Ya kalau Jojo Ginting lah bebas terserah. Ya terus kalau menurut gua Jojo juga harus lebih konsisten karena lawannya nggak kaleng-kaleng langsung ke pemain yang top juga. Ya semoga Jojo ini. Tapi selain Lee Zejia, Malaysia juga punya Ang Zeyong. Sekarang Ang Zeyong pemain muda, tahu-tahu di tahun ini udah beberapa kali tembus ke quarter, bisa ngalahin siapa aja, termasuk Axelsen dia bisa menang. Menurut Mbak Wit gimana nih Ang Zeyong kansnya?
Ang Seyong ini dia lagi di tahap mungkin belum ada pressure ya, karena gimana pun juga walaupun dia tertinggi nih sekarang di BEM gitu, tapi fokus orang tuh masih sama Zija sih kayaknya kalau. Jadi dia memang masih darder, dia tampil bener-bener kayak nothing tulus gitu ketemu semuanya, termasuk ketemu Excelsen di All England itu bener-bener lepas banget kan mainnya. Dan bisa jadi ancaman juga, terbukti Jojo kalah kan ya sama dia gitu. Di Australia. Jadi ekstra hati-hati deh buat pemain kita. Ang Seyong ini maksudnya ya apalagi defense-nya kan juga bagus juga kan, pemain-pemain Malaysia luar biasa gitu. Jadi mesti ekstra sabar sih harusnya. Nah Nas, Ang Seyong pemain baru Nas, rising star juga, gimana? Ini orang masih kelahiran tahun 2000 sih. Bener tadi kata Mbak Wit, no pressure, masih nothing tulus main. Jadi menang kalah dia nggak pikirin, main aja udah. Menang syukur, kalah ya udah, orang masih muda kan. Tapi ya kita belum tahu sih kedepannya dia bakal konsisten kayak gitu nggak, belum tahu. Dulu banyak pemain rising star muda bagus-bagus, habis itu hilang kan banyak. Nah itu kenapa tuh? Tuh Aupik ranking umur 19, ranking 1 dunia. iya. Gimana itu? Itu kenapa Nas bisa Hilang-hilang pemain tuh kemana? naik terus toto turun? Gua udah cukup nih latihannya jadi kendor bang. Jadi dia nggak konsisten, terus latihannya nggak megang. Jadi gue segini aja udah cukup nih. Udah juara. Udah juara. Atau duitnya udah cukup nih, udah bisa beli rumah, beli mobil iya, gitu. bisa juga kayak gitu. Cukup. Makanya atlet kan harus kayak lo gitu ya? Kayak Indra Setiawan dong. Kayak lu dong, pura-pura terus. Tapi ada toko emas dia. Pura-pura terus ada toko emas dia. Pura-pura gak punya duit terus kan Mas. Tapi punya toko emas Mbak. Taunya menimbun di Ada toko 3 emas. Mbak tokonya. Satu kecil lagi, satu kecil. Masih merintis bang. Set ya. Lumayan lah ya usaha. Tapi masnya Mas Karyo apa Mas siapa nih? Mas Kenas. Mas Sabto. Ngomong-ngomong soal kejuaraan dunia, tim China juga lagi protes-protes nih Mbak. Soal drawing, katanya pemain Cina ketemu sendiri. Itu kan udah gua bilang waktu itu di episode sebelumnya. Lu tuh live bikinnya, pakai live. Jadi lu nggak bisa protes. Nah sekarang dia protes, katanya pakai sistem. Sistem kenapa bisa ketemu sendiri? Kocak juga nih tim Cina nih. Itu udah kita omongin kan waktu itu ya? Iya, kita bener kan? pernah omongin. Nah, menurut Kenas dulu nih, yang ada di dunia pertarkaman. Yoi. Undian apa yang paling fair menurut lu, Nas? Paling fair ya? Ya Selain pakai sistem yang dipencet, tek, ketemu semua. nggak ada, udah itu paling fair. Pencetak ketemu semua itu udah Yang paling fair. manual, yang pakai fishbowl itu? Kalau Tarkam tuh malah ada yang titipan kadang. Nitip pul saya ini ya, nggak usah ini ya, ketemu ini ya. Tolong Kayak ya, siapa? Kayak siapa? Ngeri kalau sebut merek jangan. tolong ya kejuaraan dunia kenapa kalian samakan dengan Tarkam dong, bapak-bapak? Enggak, mungkin menurut Kenas Mbak ada metode yang Lebih fair. lebih fair, Oke. ya. Di sepak bola kan ada UCL, ada fishball. Kalau bola kan. Nah, kalau di Tarkam gimana Nas? Ada Pakai telepon. pencet dulu apa pakai telepon? Kalau di Tarkam telepon sih. Ini bahas Tarkam Pak, kejuaraan dunia sih. Tapi kalau kejuaraan dunia kan menurut BWF yang paling fair tuh dipencet. Tapi gue juga ngerasa Indonesia sering ketemu awal. Ini sekarang tim Cina ngerasa ketemu semua. Semua. Menurut gue itu pakai live. Lo bikin live di Super 500 ke atas. Jadi kita bisa ngelihat pemain-pemain drawingnya. Kalau tiba-tiba pencet keluar, Gini, maksudnya bule itu bikin live itu berarti satu-satu manual. nggak apa-apa Mbak. Oh, pakai pakai live sistem IG. juga. Digitnya 1, 2, 3, 4. Undiannya pakai live. Oke. Live, iya. Pokoknya disiarin Iya, gitu. live IG. Walaupun pencet-pencet juga. Iya, terserah. Tapi kan kita bisa lihat kalau dia nyaman pencet atau ada di turnamen software. Oh, Lah, oke. itu siapa yang ngatur? Iya benar. Bisa juga. Iya. Ya kan? Nggak transparan Teleponan. lah ya. Iya, Pakai telepon. Telepon. Istilahnya ada barbuk lah ya, bahwa Iya. memang ini sistem kok, Iya, bukan sistem. kita yang... Kalau nyaman pencet atau ada siapa kita nggak tahu. Mungkin Iya. Pak Haji siapa tuh yang telepon. Dia ketemu si ini, ketemu si ini. Ya kan? Atau bos siapa yang telepon nggak tahu. Enggak lah, kalau di sekelas kejuaraan dunia mah enggak ya. Enggak lah ya, Pak. Enggak Tapi lah. sebenarnya lebih fair kalau live sih, bener. Transparan kan kayak Iya. Liga Champion, Iya, Liga Champion, gitu, Piala live. Dunia, Piala Iya. Eropa kan disiarin langsung. Sekarang ada juga yang live tapi mungkin baru major event yang gede-gede doang. Kalau yang World Tour mungkin belum. Tapi kejuaraan dunia ini kurang gede. Ini kan live kemarin. Live? Oh, Live. Oh, kalau ini live ya Berarti Cina Cina nggak ya usah ngapain protes. protes. Oh, Orang itu udah live protes. udah dipencet. Pokoknya kejuaraan dunia, Piala Sudirman, Thomas Uber, setahu gue live.
Ya itu fair udah cukup. Udah fair kalau Dan mau pakai raket yang undi itu kan nggak bisa juga kan Mbak? Itu pakai api-api. arisan gitu ya kayak iya namanya Iya gitu, gila ada 60 orang gitu satu-satu pegel banget. PR. Ya mungkin China ya karena pemainnya banyak. Dia Makanya dikurangin dong, jangan banyak-banyak. tahu dia protes-protes, dia juga ntar yang sampai belakang-belakang juga dia lagi ya kan? Masih kurang ya China ya Ya ini kayaknya. jadi lebih fair juga Mbak. Nanti di akhir-akhir nggak Cina semua kan? Kan dia udah ketemu di awal-awal. Iya. Dia China tuh maunya, aduh jangan, ntar gue gak boleh masuk ke negara China. Ya udah nih Mbak, ada komentar Nggak jadi. Dewi soal drawing. Oke, kalau ini ngomongin akhirnya nggak cuman kita doang nih yang berkoar-koar ngomongin tentang drawing, gara-gara kita sering banget yang namanya tuh ketemu sendiri dan berkali-kali gitu. Akhirnya media Cina pun mulai juga tuh merasakan dampaknya lah. Mereka ngerasain, wah kok jauh-jauh kok ketemunya begini, drawingnya seperti ini. Nah, makanya seperti yang sebelumnya pernah kita bahas juga, aku sama Andre, Mbak Wit, juga sama Kak Pampa pernah ngebahas tentang gimana sih struktur untuk sistem untuk mengundi kan kita tahu lah kalau CD time udah pasti, terus sisanya kan katanya itu adalah sistem dari komputer. Tapi memang kalau kita lihat beberapa kali sering banget dari kita sendiri pun dirugikan gitu, apalagi di sektor ganda putra itu sering banget yang namanya di awal-awal itu unggulan kita tuh sama-sama saling ketemu gitu, jadi saling baku hantam di awal. Nah itu dirasakan juga akhirnya sama negara-negara lain dan mulai bersuara juga. Jadi kalau menurut aku pribadi tetap sih dengan ide kita di awal, masukan kita di awal untuk BWF bahwa yuk bisa nggak sih kita melakukan pengundian itu secara online lah gitu. Jadi kan kita tahu loh pasti untuk unggulan 1, 2, 3 sampai 8 itu udah pasti. Sisanya itu kan akan diundi. Nah, bisa nggak sih kita juga melakukan pengundian itu seperti waktu kita ngundi Sudirman Cup, Thomas Uber gitu. Jadi benar-benar kita bisa menyaksikan sendiri gitu. Oh, ternyata memang ini masuk sini, ini masuk sini. Aku rasa kalaupun nanti tetap ketemu sendiri ya itu namanya memang udah takdir ya, tapi lebih realistis aja. Jadi nggak ada berprasangka buruk maksud aku. Jadi menurut aku sih seperti itu sih yang terbaik untuk ide-ide kita, masukan kita untuk ke BWF. Kesimpulannya, tolong BWF kalau drawing di live. Jadi kita dari Indonesia nggak ada protes, Malaysia, Cina, manapun nggak ada protes, jadi lebih fair gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal drawing, ganda putra, ganda campuran, ketemu, kita ngirimin 3 ya. Ganda putra kita ngirimin 4, ganda campuran kita ngirimin 3. Di ganda putra kita ditargetin buat dapat medali. Nah ini ada grafisnya pemain-pemainnya. Ganda putra banyak di ganda putra Mbak. Iya. Fajar Hasan Hendra Leo Daniel Bagas Fikri Nah itu ada Jangan sampai bye-bye aja. Ntar jadi bye-bye lagi. Ya, asal jangan ini kan bye-bye aja. semua. Di semua, PBSI targetin kita dapat 3 medali di nomor tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran. Medali ya? Medali ya? Bukan Medali gelar bukan emas ya? Medali bebas medali. Warnanya apa aja, Yang penting total 3 medali. Ya pasti pengennya 3 gelar lah. Iya. Nggak medali. Ya tapi kan medali apapun kita harus appreciate gitu kan. Bener kan? Betul. Karena nggak gampang loh dapat medali Kejuaraan dunia gitu kan. 3-4-nya diperebutin ya? Enggak, 3-4 enggak perebutin kalau kejuaraan dunia. Enggak. Olimpik yang diperebutin. Masuk semi udah otomatis Udah dapat medali. perunggu. Nah, menurut kalian Mbak Wit dulu deh. Ada 4 nomor, 4 wakil. Fajarian, Hasan Hendra, Leo Daniel, sama Bagas Fikri. Kansnya gimana Mbak di ganda putra? Sampai sekarang sih gue masih merasa kans terbesar ada di Fajarian ya. Karena kemarin kita lihat juga walaupun sempat menurun, tapi Fajarian sempat mau naik lagi, bounce back lagi di Korea Open. Walaupun kalah sama Satwik sama Chirac ya. Cuma Fajarian sudah mulai, ya bisa lah bounce back ke atas lagi gitu. Kalau misalnya Dedis, gak tahu juga nih, kemarin Kapten Hendra bilangnya gitu, karena dia udah merasa udah di penghujung karirnya, justru malah pengen ke Paris. Apakah dia akan jor-joran nih di kejuaraan dunia? Nggak tahu juara lagi, kita kan nggak tahu kan, karena unpredictable Dedis itu. Untuk Leo Daniel sama Bagas Fikri, semangat dulu lah pokoknya.
Semangat aja. Tapi Mbak masih mengharapkan pada Fajarian. Kemarin hasilnya nggak oke. Karena kalau di beberapa dibandingin sama yang lain, dibandingin sama yang 4 itu, Fajarian lumayan paling bisa bersaing nih. Sekarang ini ya, karena kalau kita lihat dari Korea Open dia bisa sampai final. Cuma walaupun di Jepang dan Australia memang agak kurang ya. kurang ya. Ada Tony lagi kurang ya. Biar tetap sopan dong. Ya Allah. Lu Nas gimana Nas? 4 wakil kita. Sebenarnya kansnya ganda putra itu merata. Tapi yang paling lebih gede ya emang Fajarian lah. Karena ranking 1 ranking kah? 1, terus ya karena masih lagi haus-hausnya kan. Tapi ya jangan diremehin juga, The Daddies nih kadang diem final. diem juara. Musuhnya kadang kayak kemarin siapa pemain Korea yang lagi bagus, Seo Sung Jae itu lawan The Daddies tiba-tiba kalah. Padahal kayaknya main tak 1 2 3 pukulan mati, ya kan? Ya kans terbesar sih masih si Fajarian, tapi nggak menutup kemungkinan 3 pasangan ini bisa juara juga. Leo Daniel oke juga. Terus Bagas Fikri pertandingan penting kadang dulu All England kalah pas All England juara. Kan siapa tahu nih di kejuaraan dunia dia bisa juara. Menjadi king lagi. Iya. Nggak nutup kemungkinan semuanya rata. Apalagi ganda putra semua rata sih. Rata emang nggak bisa diprediksi siapa walaupun ranking 1, ranking 2, ranking 3, 4. Tapi kalau menurut gue ganda putra itu Indonesia medali lah. Medali. Nggak tahu ya warnanya apa. Gue berharap dia tetap dapat medali. Tapi yang lain juga kayak hoki Kobayashi itu juga bagus. Apalagi Chirac juga lagi bagus. Ya itu Korea Seo. Cina Liao Wenke itu juga sih. Sama Liu Chen gitu. Jadi emang di ganda putra sangat merata di nomor ganda putra. Malaysia ada Tei juga, ada Ong Yusin. Aroncia. Terus juara itu bertahan lagi bagus juga. Ada Wang Chilin Liang. Iya, apalagi itu. Plongo. Tembakannya kenceng. Dia hamin berapa olimpiade langsung juara lagi. Dia Wang Chilin. Wah itu kan kalah 4 mau Olimpik juara. Iya, makanya ini kayak gini lagi nih curiga. Kemarin kan gitu, toto dia yang masuk final gitu. Jadi Wang Chilin menurut lu tetap lo perhitungan nih Nas? Bahaya, plongo tapi bahaya. Juara dia. Jadi apa ganda putra kita harus hao juga? Kalau hao mau udah ada sih, Bagas sudah agak hao. Bukan gue yang ngomong ya. Tapi kan dia tetap keren sih. Itu tembaknya kenceng. Tapi kan dia juara All England Nas. Iya. Powernya gede lagi. Panjang tangannya. Powernya gede dia, Bang. Ya mas-masannya kenceng lah Bagas. Bagas tapi kemarin kan cedera kan, makanya sempat nggak ikut Australia kalau nggak salah ya. Terakhir apa sih turnamen Australia kan? Australia. Mungkin Bagas tuh kangen Mbak, nggak dihibur Kenas. Kenas tuh di Cipayung, orang dulu pertama kali masuk pelatnas nih Mbak, Kenas. Nas, lu tuh nggak perlu bagus banget Nas, yang penting lu lucu terus kayak gitu. Lu bisa lama di sini. Oh jadi dia badutnya. Iya. Juara nggak apa-apa deh, yang penting lucu. Ngeri sih. Berarti lu cowok penghibur loh di anak ganda putra, menghibur Kevin juga berarti dia. Nas, kalau pengalaman gue nih dulu, Kenas kan baru Mbak masuk. Wah ini lucu, kan saya seklub. Ini dari dulu saya udah tahu nih, pasti ini rame nih. Rame nih, masuk ke pelatnas, kucuk. Wah rame nih pasti nih. Semua orang Mbak, yang kalau sama yang atas dia nggak terlalu. Kalau sama yang bawahnya, abis nih kerjain sama dia. Gitu tuh yang ngerjain orang. Contohnya siapa Nas? Sebut dong. Sebut masa so. Ya udah gini, inisial aja. Ntar juga BL tahu lah lo inisial. Apa ya? Aduh. FA? Pacar dong itu. Sama isengnya lah, kalau pacar sama lah. Ah masa? Lah dia sama Fajar isengan siapa? Coba. Kalau iseng sama, tapi ngawur lebih ke saya sih. Kalau ngawur. Ngawur lebih ke saya. Ya. Tapi pengalaman lo Nas, di Cipayung lo sama anak-anak itu gimana sih? Seru, rame. Dulu kan kalau zaman dulu tuh ganda putra sama anak tunggal putra tuh kayak beda. Ganda putra tuh punya geng sendiri, tunggal putra kalau keluar sendiri. Tapi kalau gua tuh dulu ya mana aja udah nyatu aja ke tunggal putra gas, mancing ke ganda putra gas, mancing. Mana aja. Tapi yang penting yang bayarin gua mana ya udah. Kan lu soalnya pura-pura terus, Mbak. Pura-pura toko emas. Pura-pura toko emas. Tapi yang paling seru Nas lu kerjain itu siapa? Yang paling seru. 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 Yang paling seru.
paling seru Ya selevel sama lu lah, malesnya juga kadang-kadang. Lu males nggak? di Platnas. Nah. Maya. Maya. Tapi yang paling seru yang lu sering ngerjain Nas siapa Nas? Ada namanya Rian Grandong kan nggak pada tahu juga kan ya. Tahu gue. Rian Tahu kan Swestiadian, dong, Rian Swestiadian. Grandong. Ya. Ya itu kan emang dari orangnya kan enak banget diledekin gitu. Dari model badannya apanya kan enak. Dan dia nggak marah kan? Dan nggak nggak marah, baper. nggak hard feeling. nggak Oh, gue baper. pikir karena dia ngambek, jadi makanya enak untuk diledekin mulu. Enggak ya? Enggak. Enggak ngambek ya? Oke. Nggak. Lu Bagas juga pernah kan lu ledekin? Bagas dulu saya kan gua kan pernah Platnas Pratama tertua. Jadi yang lain-lain udah naik utama, Jadi dia masih di Pratama, situ. gua masih Pratama tertua. Jadi Bagas, Fikri, terus Boy, Reja, Leo, Daniel belum masuk. Itu bareng dilatih Ko Thomas kan. Jadi gua kepalanya kayak Kevinnya dulu. Di Pratama kayak Kevin dulu saya. Jadi lu seimbang sama Kevin. Tapi dia utama, gua Pratama. Nah, ngomong-ngomong soal Kevin dan Rahmat batal tampil Mbak di kejuaraan Indonesia Challenge Medan dan Indonesia Super 100. Tapi kenapa tiba-tiba batal nih Mbak? Gimana? Kalau kita mendengar komentar dari satu dari pelatihnya nih, Koar, ya itu katanya karena sayang poinnya. Kalau didaftarin dan ikut poinnya tuh nggak gitu banyak. Jadi mau didaftarin ke yang lebih tinggi levelnya, Super 300 di Korea dan Super 500 di Kumamoto Master, Jepang. Oh, Super 500. Maksudnya tapi kalau udah tahu kayak gitu kenapa waktu dari awal didaftarin ya? Nah itu juga nggak tahu tuh kenapa, apakah ada perubahan strategi kah atau apa? Mungkin Kenas lebih tahu kali kalau strategi. Nah, sebelum Kenas jawab, kita punya video dari Debbie. Sikat Brar. Kayaknya lagi pada galau nih gara-gara pasangan keramat kita Kevin Rahmat katanya nih nggak jadi tanding, akhirnya mundur, nggak jadi bertanding di International Challenge-nya. Gimana ya? Kalau menurut tanggapan aku, kalau dari baca dari statement mereka sih, mereka ngerasa turnamen yang mereka akan ikuti kayaknya levelnya terlalu kecil gitu. Sebenarnya menurut aku nggak jadi masalah juga karena bisa jadi ajang pemanasan juga gitu kan. Tapi yang perlu kalian tahu juga bahwa pengumpulan poin untuk pasangan pertama dia cuma bisa pakai untuk 3 turnamen di awal. Makanya mungkin kenapa mereka akhirnya cancel 2 turnamen di awal itu karena mereka lebih memilih untuk mendingan gua ngambil Super 300 sama Super 500 langsung 3 turnamen. Satu, poinnya lebih gede. Terus juga mereka mungkin lebih bisa uji coba ya dengan pemain-pemain yang lebih top lah, lebih banyak yang ikut pastinya. Jadi ya nggak ada salahnya juga, mungkin kalian harus sedikit lebih bersabar untuk menyaksikan pasangan yang lagi ditunggu-tunggu nih di Indonesia, pasangan keramat ini. Dan mungkin juga karena apalagi kan Kevin baru istri dari Kevin lagi mengandung lah, lagi hamil, mungkin lagi mau menemani dulu gitu kan. Kita juga nggak tahu atau kondisinya seperti apa. Tapi menurut aku nggak masalah sih kalau mereka batal di 2 turnamen ini karena untuk sekelas Kevin sama Rahmat aku rasa mereka sudah bisa sih langsung bersaing di level 300 dan 500 karena memang sayang kalau mereka pas pakai di 2 di awal terus mereka cuma bisa bertanding di Super 300 atau Super 500-nya 1 kali kan sayang. Lebih baik mungkin Super 500-nya 3 kali terus langsung juara kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kita support terus dan tunggu terus penampilan dari Kevin sama Rahmat. Nah, gua nggak setuju nih tadi Debbie ngomong. Kenapa? Masa ngatain nemenin istri hamil? Ini pemain badminton udah profesional, pasti dia udah tahu itu-itunya Mbak, jadwal-jadwalnya. Iya, itu kan mungkin salah satu hal aja. Cuma kan Debbie tadi ngejelasin juga bahwa kalau setelah hitung-hitungan poinnya ya memang sayang kalau misalnya tetap maksa ikut di yang itu, yang 100 dan IC. Gitu, kenapa enggak gitu kan. Dan tadi Debbie juga bilang kalau mereka itu levelnya udah bisa kok bersaing sama yang di level 300 dan Tapi kenapa mainnya di Korea dan Kumamoto Jepang padahal ada Hong Kong, ada Hong Kong, ada Vietnam juga 100 tapi ada Taipei juga 100. nggak tahu ya, ini kan belum ditanyakan secara langsung ya, tapi mungkin terlalu mepet. Jadi mereka mungkin butuh waktu yang agak panjang juga persiapannya. Mungkin ya, makanya diambilnya yang di November. Dan ini sebenarnya rame karena
ya semua orang tuh udah nggak sabar banget kayak pengen lihat lihat gitu ya. Jadi rame gitu. Mungkin nggak tahu, mungkin kalau bukan Kevin aku nggak tahu akan serame ini kah gitu batal turnamen karena saking ditunggu-tunggunya gitu sama partner barunya si Rahmat. Nah, Nas, menurut lo kenapa Kevin sama Rahmat batal di Medan? 2 turnamen Medan ini. Coba dong. Menurut gua, ya mungkin kalau gua baca-baca dari media sih katanya kan kurang persiapan ya. Ya mungkin kurang persiapan kali Bang. Tapi ya Itu kan dari media bukan dari lu. Iya. Kalau dari gua ya mungkin bener tadi sih Kevin Rahmat nih masa kayak sekelas Kevin kan masa main di challenge sih gitu loh. Mungkin dia agak ngerasa bukan kelasnya dan dia emang di level 300 500 juga udah bisa. Jadi sayang tadi kan harus 3 poin pertama kan yang Betul. itu ya Individual point. individual point. Jadi langsung aja ntar di mana Korea ya. Korea dan Kumamoto. Ya siapa tahu juara di situ melejit ranking 1 lagi. Wih, gila. Amin. Amin. Rahmatnya harus. Terus kalau udah ranking 1 lagi mesinnya gimana? Oh iya ya. Wah, Gimana? iya ya. Mesinnya gimana? Udah terus kemarin habis selesai operasi kan dia, Iya, iya. udah sembuh lagi. Cepet pasti baliknya Sinyo sih orangnya semangat gitu. Pada partner gua aja. Enggak masalah sih sama partner lu Iya gitu. Sih, itu sih paling. Gua aja. Mbak Wit juga salah satu yang dekat sama Kevin. Lu juga lumayan Iya. dekat sama Kevin, Nas. Menurut lu gimana sih, Nas? Kevin orangnya, orang taunya badminton lovers kan Kevin cool, pendiam. Kalau skill badminton skillful. Menurut kalian gimana? Siapa dulu nih? Apa Mbak Wit dulu. personalitinya? Personality aja. Atau personalitinya ya kalau yang dari pengalaman interaksi gue sama dia, ya memang dia orang introvert gitu ya. Dari apa yang gue alami lah selama beberapa tahun bareng sama dia waktu dulu di PBSI itu, memang orangnya introvert dan gak terlalu banyak ngomong. Walaupun dibilang pendiam, ya bagaimana ya kalau iseng, Allahu Akbar, pokoknya gak pusing deh. Dan tapi dia profesional sih orangnya setahu gue. Jadi kalau memang misalnya ada target A, B, C, D, E, dia tuh akan berusaha banget untuk memenuhi target itu. Makanya kadang juga orang tuh merasa kayak misalnya dia ngeliatin banget kalau kecewa gak dapet poin apa segala macam, itu saking dia pengennya gitu, saking dia ambisinya gitu. Gitu sih. Nah mungkin Kenas Lu kan ini nih, juga lebih dari deep. klub kan, dari klub juga bareng. Menurut lu Kevin gimana? Menurut gua Kevin tuh orangnya kalau sama orang yang baru kenal introvert ya. Tapi kalau sama orang yang udah kenal lebih ke malu-maluin. Dia orangnya tuh ngotot nggak mau kalah dalam hal apapun. Nggak badminton doang gitu. Apapun tuh ya? Apapun ya. Tapi kalau udah deket dia asik sih orangnya, seru ngobrol, seru gila-gilaan bareng, seru sih. Main orangnya. game? Main game. Udah pokoknya hancur deh kalau udah deket, seru. Nah, lu kan badminton susah ngimbangin Nas. Iya. Tapi kalau di game lu bisa ngimbangin nggak? Kalau di game sih kayaknya lebih jago gua ya. Ternyata ada juga hal yang lu lebih daripada Lebih Kevin ya. di game. Terus apa ya, orangnya tuh seru sih, seru banget Bang ya. Kalau udah deket dia orangnya lost gitu loh. Nggak diem-diem, nggak lost dia. Nggak jaim. Nggak jaim, gue teriak ya dia ikut teriak di tengah jalan gitu. Nah, itu kalau Kevin kan gila juara. Kalau Kevin gila beneran kayak Nas. Tapi emang Kenas sama Kevin emang deket. Sampai sekarang masih. Sekarang masih kadang hubungan chat. Oh, gitu. Kemarin habis dikasih baju sama celana banyak banget saya. Iya. Baju bekas Kevin ya udah sini nggak apa-apa. Untuk seukuran. Seukuran pas. Apa gara-gara seukuran doang? Jadi dia ngasih ke gua. Kevin bingung juga mau gue buang kemana. Iya kemana ya? Udah fokus Kenas aja. Enggak lah. Itu kan kalau misalnya kita lihat tuh ada tuh akun-akun sosial media yang nyantumin merek bajunya, harganya berapa. Itu kan Oh, itu ada tuh di medsos. Iya, ada di medsos. Nah, itu mungkin yang dihibahkan. Ikut ganteng lu. Oh iya, enggak gua Lumayan. pakai, enggak pede gua pakainya. Dijual kayaknya, jual lagi sama dia. Lu jual lagi ya? Iya sih. Enggak. Nah, Nas, lu kan latihan juga bareng. Gue juga bareng sama Kevin dulu. Dari Jarum. Menurut lo tuh personal pas latihan tuh dia anaknya kayak gimana sih? Ngotot. Kalau dicurangin kadang nangis. Dulu ya single pernah. Tuh ada cerita ya. Dulu dia Di Kudus atau Jakarta? di Kudus waktu Nah. single kan. Single dia main single sama pelatih. Ada salah satu pelatih kan diajak sparring kan. Dia dicurangin out dimasukin ngelatih mental kali ya. Nangis dia teriak-teriak, nangis banting-banting raket gitu nangis. Bisa deh. Waktu kecil kan. Waktu kecil ya. Waktu kecil. Terus lu cuman ayo gitu. Gua ketawa sih mau diar.
Tapi emang kalau Kevin kalau latihan tuh emang nggak mau kalah sih, Nggak Mbak. mau kalah. Dia, Ngotot banget ya. ya dulu kan waktu gue di sana dia masih junior baru kan. Maksudnya dia lawan yang senior pun waktu itu emang ya ayo. Berani. Berani gitu. Berani udah ayo bisa lawan siapa aja ayo. Tapi siapa? Sinyo juga orangnya berani juga loh. Dia main lawan siapa aja juga. Nah bedanya gua sama Kevin, dulu kalau gua partner Sinyo, gua ditantang orang kadang-kadang, aduh kayaknya kalah nih gitu. Nah kalau Kevin bagus terus ya. gitu. Sama itu. Makanya dia ke atas waktu sama gue segitu-gitu aja. Apa pernah partner Sinyo waktu itu? Iya, Jarum ya? iya pernah sama Sinyo. Kan gua sparringnya waktu itu 32. Ada yang gotong-gotong TV itu. Iya dong. Ngapain lu gotong-gotong TV? Itu adiknya Bang Bule siapa namanya? Gotong digadein, main, kalah. Kan kalau sama Sinyo seru ya main taruhan gitu ya. Kalah saking kalah terus jadi sampai gadein TV, gadein kalung, gadein segala-galanya, ngeri sih itu. Kosong dong tuh kamar lama-lama. Iya, habis di kamar. TV nggak ada, kulkas nggak ada. Nas, tapi kalau menurut lo Kevin Rahmat prospeknya kayak apa? Secara main ya, secara main. Secara main Kevin Rahmat nih dua-duanya playmaker ya menurut Ya, gue. dua-duanya playmaker, setuju. Makanya dua-duanya playmaker jadi nggak ada yang gebuk gitu loh. Ya mungkin kalau ada dua pertandingan bola yang Yonak yang kenceng bagus, tapi kan nggak semua kenceng kan bola setiap pertandingan. Kalau ada yang bola berat ya wassalam, kalau diangkat-angkatin dibuka-buka ya. Berarti Harus salah satu harus nambah latihan besi sih buat tembakannya. latihan ya bukan dimakanin Bukan kan? dimakan ya. Latihan Tapi besi. pasti Rahmat dong, nggak mungkin Kevin Iya. yang Depannya- memegang Iya, peran iya, itu. pasti dong. Pasti ya harus kan? Rahmat, harus kerja lebih keras, harus bisa jadi kayak Sinyo dia. Yang dulu Sinyo kan latihannya gila, pagi aja udah nge-gym, sebelum latihan udah nge-gym dulu jam 6 pagi. Dan menurut gue juga Kevin sama Rahmat dia harus punya plan A, plan B, plan C sih Mbak. Jadi misalnya ya itu yang Kenas bilang, misalnya dia nyerang lagi nggak tembus. Ya. Lo harus main apa? Main defend dulu kah? Atau lo mau main nolop dulu kah? Kalau menurut gue sih nolopnya pasti lebih bagus Lebih ya. bagus Karena nolopnya. dua-duanya kan pemain Playmaker, playmaker dan bisa ngarahin, ngatur-ngaturnya juga lebih bagus gitu. Punya cadangan gameplay yang lebih bervariasi lah gitu Iya. ya. Jadi sekali dua kali mungkin belum kebaca nih sama lawan, tapi nanti udah beberapa kali pasti kan udah dibaca gitu. Nah itu mereka jangan sampai stuck di satu variasi game itu doang kali ya. Lo? Iya bener tadi. Kan kalau Indonesia nih andalannya pasti nolop pendek kan. Set gitu nolop pendek kan. Kalau bisa setnya gimana? set gitu kan. Kalau bisa 1 2 3 pukulan mati daripada Iya, efisien. Weh, dedis banget dong. Iya, 1 2 3 pukulan mati. Rally 20 pukulan, 50 pukulan, tetap aja poinnya 1 3 pukulan kan. Iya, Dan gitu dong, teman-teman di ganda putri begitu loh semua poin. Iya, makanya harus coba cari plan untuk mainnya lebih Iya, efisien, lebih Mbak. efisien. Tapi emang ganda putri beda sih. Kalau Ya. ada putih beda sih, mainnya rally ngangkat gitu kan ya. Kevin Rahmat nih harus punya plan B, plan C, sampai plan Z kalau perlu. Kalau misalkan musuhnya kan udah bagus-bagus bang, dia baru partneran ya. Mungkin kalau nolop pasti lebih bagus sih, lebih dua-duanya kan playmaker Bisa jadi batasin. bisa batasin. Tapi kalau dapat bola berat kan nggak kepake nolop, udah pasti dibuka-buka di ya, Dingdong ya. harus tahan juga sih. Tapi kalau kalian tuh misalnya ya sebagai mantan pemain dan pemain, misalnya Kevin nih mau dipartnerin sama siapa dulu, sama Sinyo, sekarang sama pemain lebih muda, tetap nyeremin gak sih kalau ngelawan dia tuh? Ya tetap, karena dia secara individual Bagus ya. di atas rata-rata banget, Rata-rata bagus. Tapi secara main ganda kan kita harus tahu ritmenya Mbak gimana, lo rotasinya gimana, cocok nggak pola main gitu. Tapi kan kita belum tahu kan, ini pola mainnya kayak gimana. Ya makanya makanya ditunggu-tunggu banget ini main di Orang Medan. penasaran. Kepo. Saking penasarannya, begitu nggak jadi kayak di PHP gitu. Iya. Jadi banyak komentar-komentar yang Iya, wadidaw ya. wadidaw. BL Gitu. jadi. Padahal sabar dulu, sabar guys. Sabar dulu netizen ya. Nanti ada waktunya bakal main di Korea dan Kumamoto Master Super 500. Jadi thank you buat Mbak Wit, thank you banget. Kenas jangan kapok, Siap, thank Bang you. Bule. Sama-sama Thank nih. you banget ya udah datang. Jadi buat JBL jangan lupa PB Ina minggu depan. Jangan lupa di subscribe juga PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret dan Stand Up Olahraga. Ketemu di PB Ina minggu depan. Dadah. Ada.